Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunita Gurita Mauk. Saya dari 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Saya akan membahas mengenai kapasitor dengan berbagai rangkaian. Yang pertama, saya akan memulai dengan daftar isi. Daftar isi terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, energi kapasitor. Yang ketiga, rangkaian kapasitor. Yang keempat, fungsi. Yang kelima, kesimpulan. Yang keenam, contoh soal. Nah, yang pertama ada pengertian. Kapasitor atau kondensator adalah alat atau komponen yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan muatan listrik yang besar untuk sementara waktu. Sebuah kapasitor terdiri dari keping-keping logam yang disekat satu sama lain dengan isolator. Isolator penyekat disebut zat dielektrik. Kapasitas atau kapasitansi atau C didefinisikan sebagai perbandingan antara muatan listrik atau Q yang tersimpan dalam kapasitor dan beda potensial atau V antara kedua keping. Secara matematis, kapasitas kapasitor dapat dituliskan sebagai berikut. Bisa kita lihat, di sini ada tertuliskan rumus C sama dengan Q per V. Keterangannya, C sama dengan kapasitas kapasitor atau F, Q sama dengan muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor atau C, V sama dengan beda potensial antara keping kapasitor atau V. Yang kedua ada energi kapasitor. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kapasitor merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Hal ini berarti kapasitor juga menyimpan energi dalam bentuk energi potensial listrik. Besarnya energi kapasitor dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan 1/2 Q V. Apabila C sama dengan Q per V, menjadi Q sama dengan C dikali V, W sama dengan 1/2 C dikali V dikali V, menjadi W sama dengan 1/2 C dikali V kuadrat. Keterangannya, W sama dengan energi yang tersimpan dalam kapasitor atau J, C sama dengan kapasitas kapasitor atau F, V sama dengan beda potensial antara kedua keping kapasitor atau V. Yang ketiga ada rangkaian kapasitor. Yang pertama ada rangkaian seri. Pada rangkaian seri, dua kapasitor atau lebih disusun secara seri atau sejajar dengan ujung yang saling disambungkan secara berurutan. Saat disambungkan secara seri, maka kapasitor memiliki nilai kapasitas yang berbanding terbalik dengan nilainya masing-masing. Jika rangkaian cukup banyak, maka semakin kecil nilai kapasitasnya. Namun, tegangan kerjanya menjadi lebih besar pada rangkaian seri. Rumus menghitung kapasitas kapasitor pada rangkaian seri adalah CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3 ditambah titik-titik ditambah 1/Cn. Muatan pada kapasitor pengganti Q sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan titik-titik sama dengan Qn. Besarnya beda potensial V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah titik-titik ditambah Vn. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel kapasitor adalah gabungan dua kapasitor atau lebih dengan menyatukan kutub-kutub yang sama. Pada kapasitor yang disambung paralel akan terjadi peningkatan nilai kapasitasnya. Total nilai kapasitasnya merupakan penjumlahan kapasitas dari masing-masing kapasitor. Sementara itu, pada rangkaian paralel tidak terjadi perubahan pada tegangan kerjanya. Rumus menghitung kapasitas kapasitor pada rangkaian seri adalah CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah titik-titik ditambah Cn. Muatan pada kapasitor pengganti Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah titik-titik ditambah Qn. Besarnya beda potensial V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan titik-titik sama dengan Vn. Yang keempat ada fungsi. Fungsi yang pertama menyimpan muatan elektron atau listrik atau kapasitansi sebagai filter atau penyaring dalam rangkaian power supply, sebagai frekuensi pada rangkaian antena, sebagai kopling antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lain. Untuk menghemat daya listrik pada lampu neon, sebagai isolator pada rangkaian arus searah atau DC, sebagai konduktor pada rangkaian arus bolak-balik atau AC, sebagai perata tegangan
dengan DC untuk mengubah arus AC ke DC sebagai pembangkit gelombang AC atau osilator. Yang kelima ada kesimpulan, kapasitor atau kondensator adalah komponen elektronik yang dapat menyimpan muatan listrik dalam bentuk energi potensial listrik. Kapasitasnya ditentukan oleh perbandingan antara muatan listrik yang tersimpan di beda potensial antara kedua kepingnya. Dalam rangkaian seri, kapasitor memiliki nilai kapasitas yang berbanding terbalik dengan jumlah kapasitor yang disusun secara berurutan, sementara tegangan kerjanya menjadi lebih besar. Di sisi lain, dalam rangkaian paralel, nilai kapasitas total meningkat karena penjumlahan kapasitas masing-masing kapasitor tanpa perubahan pada tegangan. Yang keenam ada contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah kapasitor dipasang pada tegangan 220 volt bila muatan yang tersimpan adalah 110 μC. Tentukan kapasitas kapasitornya. Pembahasan diketahui V sama dengan 220 volt, Q sama dengan 110 μC. Ditanya C sama dengan penyelesaian, kita menggunakan rumus C sama dengan Q per V. Kita masukin angkanya yaitu 110 per 220. Setelah itu kita jumlahkan menjadi 0,5. Jadi kapasitas kapasitornya adalah 0,5. Contoh soal yang kedua, 5 buah kapasitor memiliki kapasitas yang sama yaitu 3 μF. Jika kelimanya disusun secara paralel lalu dihubungkan dengan beda potensial 4 volt, berapakah besarnya muatan listrik yang tersimpan di dalamnya? Pembahasan diketahui C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan C4 sama dengan C5 sama dengan 3 μFV sama dengan 4 volt. Ditanya Q sama dengan penyelesaiannya CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4 ditambah C5. Kita masukin angkanya yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 yang hasilnya 15 μV. Q sama dengan C dikali V. Kita masukin angkanya 15 dikali 4 yang hasilnya 60 μV. Jadi besar muatannya adalah 60 μV. Sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih.